Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak kelas 8 SMP Sanggamin, kita lanjut ya materi yang kemarin, memang kita sempat libur. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pupuh minangka dasar guguritan. Ya, di sini ada beberapa pupuh ya, dasar dari guguritan. Kita tahu ya, yang kemarin saya kasih materinya. Jadi guguritan adalah sok disebut dangding, nyaita karangan wangun ugeran puisi anu pondok tina wangun pupuh. Ya, jadi itu adalah dangding atau karangan dalam bentuk puisi atau ugeran ya, yang pendek dalam bentuk pupuh syair. Oke. Nah, di sini ada beberapa pupuh ya, semuanya ada 17 pupuh. Nah, yang pertama dalam guguritan ya, pupuh itu adalah pupuh kinanti. Pupuh kinanti adalah rasa prihatin dan harapan, dia wataknya itu ya. Nah, yang kedua pupuh sinom. Pupuh sinom ini wataknya itu rasa gembira atau senang ya. Yang ketiga ini pupuh asam marandana ya, itu silih asih dan nasihat. Jadi pupuh itu tentang silih asih dan saling nasihat. Yang keempat ada pupuh dangdagula, yaitu pupuh kabungan dan pupuh keagungan yang merupakan tentang keadaan kota Bandung yang sejuk ya, yang dingin, yang indah ya, bukan pegunungan. Itu pupuh dangdagula yaitu tentang pupuh keagungan ciptaan Tuhan. Ya, yang kelima ada yaitu pupuh balakbak, yaitu pupuh yang isi tentang pikaserian atau pikalucuan. Jadi ini pupuh balakbak ini yaitu isinya tentang yang lucu-lucu. Nah, yang keenam ini ada pupuh durma. Pupuh durma yaitu rasa ambek. Jadi pupuh durma ini dia rasanya itu wataknya dia pengen gelut, pengen berantem terus, pengen perang. Yaitu pupuh durma. Oke. Selanjutnya ini yang ketujuh ada pupuh gambuh ya. Pupuh gambuh ini wataknya itu kelakuan anu tambah laku atau bingung. Ya, jadi pupuh ini pupuh yang wataknya itu tentang kebingungan ya, atau galau lah kalau bahasa mudanya. Nah, yang kedelapan ini ada pupuh gurisa. Nah, pupuh gurisa ini adalah wataknya laku tambah kesal atau pengangguran. Nah, itu pupuh gurisa. Nah, yang sembilan yaitu pupuh jurudemung. Nah, pupuh jurudemung ini wataknya rasa kaduhung atau hanjakal. Ya, jadi pupuh jurudemung ini adalah wataknya tentang penyesalan. Nah, yang ke-10 yaitu pupuh ladrang. Nah, pupuh ladang ini wataknya dia pikaserian ya, atau banyol. Jadi pupuh ladang ini dia wataknya tentang banyol-banyol ya, jadi banyolan yang bikin orang tertawa. Oke, yang selanjutnya yang 11 adalah pupuh lambang. Nah, pupuh lambang ini ya hampir mirip dengan pupuh ladang, itu tentang pikaserian dan banyol-banyolan ya isinya. Yang ke-12 yaitu tentang pupuh magatru. Magatru ini sifatnya rasa prihatin dan pikaserian ya. Jadi rasa prihatin tapi dia lucu juga. Nah, selanjutnya yang ke-13 yaitu pupuh mas kumambang. Nah, pupuh mas kumambang ini dia wataknya tentang keprihatinan atau pinalangsaan ya. Jadi pupuhnya ini tentang keprihatinan kita. Misalnya kota Bandung yang dulu sejuk, dingin, sekarang sudah mulai macet ya. Nah, itu keprihatinan, pinalangsaan. Oke, yang ke-14 yang 14 ini adalah pupuh mijil. Nah, pupuh mijil ini dia wataknya tentang rasa sedih, tiisen dan cilaka. Itu pupuh mijil. Oke, yang ke-15 itu tentang pupuh mangkur. Pupuh mangkur ini dia hampir sama dengan pupuh durma ya, rasa ambek atau rasanya pengen mau perang. Seperang wataknya dia. Oke, yang 17 yang ke-16 ini pupuh pucung. Nah, pupuh pucung ini isi tentang wawaran atau kaget. Jadi pupuh pucung ini wataknya dia tentang mengabarkan atau bikin orang terkejut kabarnya. Ya, anu selanjutnya nyata anu ke-17 nyata tentang pupuh wirangrong. Nah, pupuh wirangrong ini yaitu tentang wataknya ya, tentang rasa era, apes dan rugi. Nah, itu pupuh wirangrong. Jadi dia tentang rasa malu dan kerugian ya. Itu oke, itulah 17 pupuh ya dalam guguritan. Nanti bisa Anda baca lagi di bukunya ya di halaman 71. Oke, yang selanjutnya adalah nangtukeun patokan pupuh. Oke, ini saya ambil dari buku ya. Jadi di sini ada contoh beberapa pupuh ya. Jadi di sini ada pupuh tentang pupuh durma nih. Diambil bukunya pupuh durma. Di sini ada Nagri Urang Ketelah Indonesia ya, dan ke bawah itu ya. Nah,
pada lisan itu adalah satu barisnya, negeri orang katalah Indonesia. Nah, itu satu baris. Ya, satu baris atau sepada lisan. Nah, kalau bait atau sepada nyaeta yang baris 1, 2, 3, 4 dan sampai 7 ya artinya. Nah, itulah tentang satu bait atau sepada. Nah, jadi pupu di luhur teh jumlahna aya sepada atau satu bait. Ya, jadi ngaranna pupu durma. Ini contoh pupu durma ya tentang sekar alit. Oke, nah, oke. Gimana nentukan guru laguna? Nah, di sini guru laguna ada contoh barisan 1. Ya, di sini ada negeri urang ka telah Indonesia. Nah, itu satu pada lisan ya. Nah, kalau guru bilangannya ini ada negeri ini 1, 2, urang 3, 4 ya. Ka telah itu 5, 6, 7 Indonesia. Nah, itu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu guru lagunya. Oke. Ya. Jadi silakan Anda baca nanti contoh bahasa kedua nih ya. Oke, selanjutnya tentang watak pupu durma digunakan bikin ngambarkan rasa ambak. Jadi pupu durma itu contohnya ya, itu tentang menggambarkan rasa ngambek atau pas ya, gelut atau pengen mau perang ya. Oke. Ya, itu contoh pupu durma ya dan contoh nuntukun guru laguna dan contoh sepada lisan ya yang tadi ini. Oke. Cukup sekian materi singkat dari saya. Ya, nanti silakan Anda baca di bukunya di halaman 7172 ya. Karena minggu depan kita kayaknya udah mau ujian lagi ya. Oke, cukup sekian materi singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.